Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang skenario accounting dan melakukan simulasi dengan berbagai role pada modul accounting. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama ada CP197 atas nama Anita Pramadista Juharsa, CP208 Handik Hatul Halimah, CP212 Ida Ambara Koirunisa, CP223 Maranata JR Nababan, dan yang terakhir CP229 Muhammad Surya Mahardika. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai perusahaan. Nah, perusahaan yang akan dibahas di sini adalah PT Ametis yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 86, Jakarta Pusat, Indonesia. Dengan nomor telepon seperti yang tertera, berikut juga dengan email dan websitenya. PT Ametis ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan furniture sejak tahun 2010. Perusahaan ini fokus pada desain modern dan fungsional untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perkotaan. Nah, berikut merupakan visi misi dari perusahaan Ametis. Nah, selanjutnya kita masuk ke skenario. Nah, pada tugas kali ini kami diberikan tugas untuk melakukan skenario pembelian 2 barang, 1 vendor bill, dan 2 register payment. Nah, pada skenario ini, PT Ametis melakukan pembelian 2 unit barang kepada Gemini Furniture. Peran accounting dimulai dari kredit bill yang dibutuhkan. Khusus pada kasus ini, pembayaran dicicil sebanyak 2 kali, di mana pembayaran pertama seharga setengah transaksi yang dilakukan. Selanjutnya ada beberapa role yang akan memainkan peran pada simulasi accounting ini. Yang pertama adalah staff IT, yang kedua adalah manager purchase, yang ketiga account payable staff, yang keempat cash reconciliation, dan yang terakhir adalah manager accounting. Berikut merupakan user beserta dengan email login, password, dan juga role dan job desk yang akan dilakukan oleh masing-masing anggota nantinya. Yang pertama kita masuk ke staff IT. Nah, di sini yang berperan sebagai staff IT adalah saya sendiri, Maranata JR Nababan. Selanjutnya untuk security matrix, seperti yang tertera di PPT ini, yaitu untuk bagian accounting, Maranata JR Nababan berperan sebagai advisor, dan di bidang inventory sebagai administrator, dan purchase juga administrator. Di samping itu, untuk modul-modul lainnya seperti sales, eh, untuk staf IT juga memiliki akses penuh di antara role yang lain. Nah, berikut juga dengan role-role berikutnya seperti Hanik yang akan berperan sebagai manajer purchase, memiliki hak akses di bidang inventory sebagai user, dan begitu juga untuk bidang purchase sebagai user. Nah, berikut ini merupakan produk yang akan saya tambahkan, yaitu ada 2, room divider dan corner desk. Berikut merupakan sales, cost, internal reference, dan rutenya adalah buy. Selanjutnya kita beralih ke website Odoo. Nah, di sini database-nya dipilih sesuai dengan kelompok. Kemudian untuk masuk ke dalam Odoo-nya, pertama-tama saya akan masuk menggunakan email dan password admin. Kemudian di bagian dashboard, masuk ke bagian setting, dan pilih user and company, kemudian user. Nah, kita akan memasukkan user-user berikut ini dan melakukan setting terhadap akses mereka. Nah, di sini saya akan mulai terlebih dahulu dengan role staff IT. Kita klik new, masukkan nama, kemudian email address disesuaikan dengan ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk modul-modul lainnya selain accounting dan juga inventory seperti sales, service, marketing, role IT memiliki akses penuh. Nah, di sini untuk sales kita tetap pilih administrator, kemudian untuk service administrator, kemudian pada bagian accounting kita pilih hak aksesnya sebagai advisor, kemudian inventory, administrator, purchase administrator, begitu juga dengan manufacturing, human resource, marketing, dan administration. Nah, selanjutnya kita akan setting password. Sini kita setting passwordnya sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi. Kemudian
Ini sudah berhasil tersimpan. Di sini sudah berhasil tersimpan. Selanjutnya, kita memasukkan user manajemen purchase atas nama Hanik. Kita klik new, kemudian isi nama. Berikut juga dengan emailnya. Untuk user type-nya adalah internal user. Selanjutnya, kita setting untuk hak akses dari Hanik sendiri adalah sebagai user pada modul inventory dan purchase. Nah, setelah semuanya sudah berhasil diisi, kemudian kita klik save. Kembali lagi ke user. Kemudian kita akan melakukan input untuk user AP staff, yaitu Anita Pramadita Juharsa. Nah, di sini eh, Anita berperan sebagai AP staff, maka untuk security matrix-nya adalah pada bagian accounting akan memiliki hak akses untuk pembuatan billing, dan pada modul purchase berperan sebagai user. Nah, selain daripada itu, kita pilih kosong. Kemudian kita setting passwordnya. Saya kembali dulu ke bagian Hanik untuk melakukan pembuatan password. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita tambahkan yang baru lagi. Untuk selanjutnya adalah role test reconciliation. Nah, untuk role case reconciliation untuk security matrix-nya adalah aksesnya hanya pada bagian accounting, yaitu berperan sebagai akuntan. Sisanya untuk modul-modul lain kita kosongkan. Nah, selanjutnya di sini kita klik save. Kemudian kita tambahkan user baru yang terakhir, yaitu untuk role manager. Nah, untuk security matrix-nya adalah pada bagian um, modul accounting berperan sebagai chief accountant. Selanjutnya kita klik save. Nah, semua user untuk kelompok 4 simulasi accounting sudah berhasil kita input. Selanjutnya teman-teman kita akan melakukan add product. Nah, di bagian Odoo kita klik dashboard, kemudian masuk ke inventory. Di side menu produk, kita klik produk.
Kita klik new product, kemudian kita masukkan product name, dan semua data-data yang dibutuhkan sesuai dengan yang telah kita buat di PowerPoint sebelumnya. Baik, teman-teman, di sini saya sudah berhasil untuk menambahkan dua produk, yaitu Corner Desk dan Room Divider. Selanjutnya akan masuk ke bagian Manager Purchase. Perkenalkan, nama saya Niatul Halima. Di sini saya berperan sebagai manajer purchase dengan profil sebagai berikut, di mana job desk saya yaitu membuat RFQ, validate RFQ to PO, dan receive product. Selanjutnya, berikut merupakan data RFQ dan PO yang akan dibuat, di mana vendor yaitu Gemini Furniture dengan order deadline 1 November 2024, expected arrival 7 November 2024. Berapa dua produk yang akan dipesan yaitu room divider dan corner desk. Dengan kuantiti masing-masing satu, unit price untuk room divider yaitu 1.500.000 dan corner desk 2.500.000. Diskon 0 menggunakan tax 11%, sehingga total dari produk yang dipesan beserta tax yaitu 4.440.000. Langsung saja kita lakukan simulasi. Kita login terlebih dahulu menggunakan akun manajer purchase yang telah dibuat oleh staf IT. Selanjutnya pada modul discuss, di sini staf IT mengirimkan pesan pembuatan user account dan add product telah selesai dilakukan. Kemudian buka modul purchase untuk membuat RFQ baru. Klik button U, isikan data field RFQ yang dibuat ini sesuai dengan skenario yang telah dibuat sebelumnya, di mana vendor yaitu Gemini Furniture dengan order deadline 1 November, kemudian expected arrival 7 November. Selanjutnya kita tambahkan produk yang akan dipesan. Tadi ada dua produk yang akan dipesan yaitu room divider dengan kuantiti 1 dan unit price 1.500.000. Tax yang digunakan 11%. Kemudian produk kedua yaitu corner desk dengan kuantiti 1, unit price 2.500.000 dan tax 11%.
Sehingga di sini didapatkan total biayanya yaitu 4.400.400. Kemudian kita save, lalu lakukan confirm order. Selanjutnya, cek apakah barang yang diterima sudah sesuai pesanan. Apabila sudah, kita bisa klik receive produk, kemudian validate. Kita bisa lakukan print quotation yang telah dibuat ya, dengan klik print. Setelah membuat PO akan dibuat bill, klik create bill. Masukkan bill date-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengirim pesan kepada pihak AP yaitu Anita, pergi ke modul discuss. Kemudian pilih channel ACC04. Kita tuliskan pesan, tolong periksa vendor bill. Kemudian lampirkan juga data dari vendor bill dan quotation yang telah dibuat. Lalu kirim pesan. Oke, selanjutnya saya sebagai AP staff, yaitu billing. Ini untuk profilnya, saya sendiri Anita Pramadista Juarsa. Untuk email loginnya, password, dan role-nya. Untuk job desk yang saya kerjakan yaitu cek vendor bill, and create payment with register. Dan selanjutnya saya akan masuk ke odonya. Oke, selanjutnya buka menu discuss di channel ACC04 Simulasi Accounting. Di sini saya sudah mendapat pesan dari Hanik, yaitu draft bill dan deliver shipping. Di sini bisa saya download aja. Oke, selanjutnya saya akan membalas terlebih dahulu. Akan membuka modul accounting. Lalu pada bagian vendor, pilih bill. Lalu bisa dilihat untuk Gemini Furniture yang sudah dibuat oleh Hanik. Oke, ini ya udah terbuat draftnya. Selanjutnya, sebelum mengkonfirmasi vendor bill-nya, saya bisa cek terlebih dahulu isi vendor bill yang dikirim oleh Hanik sebelumnya, udah sama atau belum. Nah, di sini sudah. Di sini saya akan memasukkan due date-nya yaitu sebanyak 30 hari. Lalu bisa diklik confirm. Selanjutnya, klik register payment. Lalu untuk jurnal pembayarannya itu cash. Lalu untuk amount-nya, karena ini pembayaran 2 kali, jadi diisi setengahnya. Selanjutnya bisa di create payment. Statusnya sudah parsial, yaitu pembayaran sudah dibayarkan setengah. Lalu saya klik action, lalu pilih print invoice. Terus selanjutnya balik ke discuss ke channel ACC04 Accounting. Di sini saya akan mengirim pesan ke Surya. Di sini saya akan memilih dokumennya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Surya. Baik, di sini saya mau Matematika dengan CP229 sebagai akuntan yang bertugas untuk tes reconciliation. Nah, di sini adalah user saya, di mana emailnya, password, dan juga role beserta job test-nya. Lalu saya bisa dari udunya, dan di sini telah muncul bahwa permintaan untuk rekonsiliasi dari dokumen berikut. Saya coba terlebih dahulu, dan kita bisa lihat terkait detail dari dokumennya. Berikut merupakan detail dari dokumen yang akan direkonsiliasi. Untuk rekonsiliasi, kita bisa move ke modul accounting. Nah, di sini kita bisa ke bagian cash, dan kita klik di sini, lalu klik transaction, dan kita bisa klik create. Ya, di sini kita bisa isi sesuai dengan dokumen yang tadi, yaitu vendor bill P0004. Kita copy saja, lalu kita paste di sini. Untuk partnernya sesuai dengan dokumen, yaitu Gemini Furniture. Lalu untuk amount-nya di sini kita sesuaikan juga dengan yang harus kita bayar atau sisa dari pembayaran parsial yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini tertulis 2.200.200 rupiah. Kita bisa langsung copy saja dan paste di sini. Kita bisa adjust aja terhadap titik komanya. Terus di sini kita juga bisa pilih sesuai dengan yang tersedia. Kita klik save setelah sesuai dengan dokumen berikut, dan setelah itu kita bisa klik di sini, muncul. Lalu setelah sesuai di sini dari jurnalnya masing-masing, debit dan kreditnya kita bisa uh, klik reconcile di sini. Nah, di sini dikarenakan saya telah melakukan reconcile pada dokumen sebelumnya, maka nanti hasilnya akan seperti pada yang di bawah ini, yaitu berubah statusnya menjadi reconcile. Nah, setelah berubah menjadi reconcile, kita bisa move to discuss lagi, dan di sini saya akan mengirimkan pesan, yaitu halo Anita, untuk dokumen di atas sudah saya registrasi, dapat dilanjutkan untuk siklus transaksi selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya sudah mendapatkan pesan dari Surya sebagai case rekonsiliasi. Di sini Surya sudah mengabarkan kalau dokumen yang saya kirimkan sebelumnya sudah direkonsiliasi. Saya balas terlebih dahulu. Untuk melanjutkan siklus pembayaran yang selanjutnya. Yang pertama buka modul accounting, lalu vendor, pilih bills. Selanjutnya bisa dilihat untuk Gemini Furniture. Di sini status paymentnya masih partially paid. Di sini saya akan melanjutkan transaksi yang selanjutnya, yaitu melunaskan pembayaran untuk vendor Gemini Furniture. Di sini saya akan meregister payment. Untuk jurnalnya diganti cash, untuk ininya default saja, lalu create payment. Nah, statusnya sudah berubah menjadi in payment. Lalu setelah itu, untuk invoice-nya saya print, pilih action, lalu print invoice. Lalu di sini saya akan balik lagi ke discuss, mengirim pesan kembali kepada Surya untuk membuatkan dokumen rekonsiliasi yang kedua. Ini saya akan masukkan dokumennya yang tadi. Open. Lalu desain. Oke. Selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Surya untuk melakukan rekonsiliasi.
Baik, di sini saya Motsya Madika dengan CP229 kembali menjadi akuntan dan akan bertugas untuk rekonsiliasi dokumen yang diminta. Di sini Anita meminta saya untuk rekonsiliasi dokumen di bawah ini. Saya download terlebih dahulu dan saya akan membuka file tersebut. Nah, di sini saya diarahkan untuk melakukan rekonsiliasi pada dokumen berikut. Maka dari itu, seperti langkah sebelumnya, kita bisa move ke modul accounting. Dan di sini kita bisa move di bagian cash. Lalu kita bisa klik transaction di sini dan kita bisa klik create di sini. Lalu kita bisa isi sesuai dengan yang tadi yaitu vendor bill page 4. Kita copy lalu paste partnernya yaitu Gemini Furniture. Lalu account amount-nya di sini yaitu kita perlu membayar sebesar 2.200. Jadi kita bisa seperti ini, lalu otomatis ini akan kita save. Setelah kita save, maka akan muncul di sini. Kita bisa klik di sini dan apabila sesuai sudah masuk debit kreditnya, maka kita bisa lakukan reconcile. Seperti yang sebelumnya, karena saya telah melakukan reconcile pada simulasi sebelumnya, maka di sini tidak bisa dan seharusnya muncul reconcile di sini dan kita bisa klik lalu akan berubah statusnya menjadi reconcile. Maka dari itu tugas saya sebagai kontan selesai dan saya bisa melakukan konfirmasi kepada Anita bahwa saya sudah melakukan rekonsiliasi. Yaitu sudah saya lakukan rekonsiliasi, mohon dicek untuk status dokumen terkait. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya sudah mendapat pesan dari Surya, yaitu Surya telah melakukan rekonsiliasi yang kedua. Jadi saya akan mengecek kembali statusnya untuk pembayaran. Sebelumnya saya balas pesan dari Surya dulu. Buka modul accounting. Selanjutnya vendor, lalu bill. Di sini bisa terlihat untuk statusnya ini yang semulanya in payment sudah berubah jadi paid karena sudah lunas terbayar. Bisa diklik terlebih dahulu untuk membuka dokumennya. Nah, di sini sudah berstatus paid, yaitu sudah dibayarkan semuanya untuk vendor bill P0004. Baik, cukup sampai situ untuk AP staff. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer. Halo semuanya, saya Ida Ambara Hoirunisa dengan email login Ida, passwordnya Ida ACC04, untuk role-nya itu manager, desk-nya itu sendiri, General Ledger and Trial Balance Report. General Ledger adalah buku besar atau laporan yang mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu. Sedangkan Trial Balance adalah laporan yang menunjukkan saldo setiap akun di akhir periode. Baik, di sini kita langsung masuk saja ke UD-nya. Pertama kita perlu login terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil login, kita masuk saja ke model accounting. Kemudian di bagian reporting, kita pilih yang general ledger. Nah, di sini kalian bisa langsung print saja. Kebetulan saya sudah melakukan print tersebut. Nah, ini untuk date untuk di tahun 2024, bulan 11, tanggal 1. Ini ada Gemini partnernya, Gemini Furniture. Ini ada Gemini Furniture juga. Kemudian untuk move-nya itu P0004, untuk PPN 11%, debitnya itu 4.400, untuk kreditnya 0, untuk balance-nya itu ada di 20 juta 76.455 rupiah, untuk currency-nya ini 4.400, kemudian untuk entry label yang Cornell Dex itu debitnya 2.500.000, untuk kreditnya 0, untuk balance-nya itu 22.576.455 rupiah. Kemudian untuk currency-nya di sini ada 2.500.000. Untuk entry label yang room divider itu debitnya ada 1.500.000.
Untuk kreditnya ada 0, dan untuk balance-nya itu ada Rp24.076.455. Untuk currency-nya itu Rp1.500.000. Baik, di sini kita langsung balik saja ke udunya dan kita masuk ke bagian trial balance. Nah, di sini kita print saja seperti tadi. Ini saya sudah berhasil nge-print. Nah, untuk kita sendiri, kita memakai yang, untuk kelompok saya itu memakai yang cash dengan debitnya itu 0, untuk kreditnya itu ada 4 juta, ada 4.400 rupiah, dan balance-nya ini ada min 4.400 rupiah. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.